Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman pembaca dan penulis, kembali lagi nih di podcast Kataloka bersama saya Ayunosa, di mana tempatnya ngobrolnya para pecinta kata dan cerita. Nah, di episode kali ini nih teman-teman, kita akan berbincang dengan seorang penulis yang akan mengajak kita menyelami makna di setiap langkah perjalanan hidupnya. Wah, akan seru-seru banget nih ya teman-teman. Bagaimana proses menulis menjadi ruang untuk menemukan, merenung, dan bertumbuh? Yuk kita mulai ngobrol hangat dengan narasumber kita. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Fe. Halo. Oke, gimana kabarnya nih? Baik, sehat. Oke, kan teman-teman pendengar podcast Katalokan nih pastinya belum kenal nih ya sama Kak Fe. Mungkin bisa nih perkenalan secara singkat terlebih dahulu. Oke. Apa nih yang diperkenalkan? Nama, alamat, nomor KTP? Enggak ya? Nanti dipakai pinjol. Iya betul. Oke, ya. Halo teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatannya. Kita bisa berbincang-bincang hari ini. Dan terima kasih juga buat tim Data Pustapa. Ada Ayunosa dan tim yang sudah memberikan saya kesempatan nih buat diajak ngobrol-ngobrol nih. Dan saya senang ngobrol juga kebetulan gitu ya. Ini disuruh perkenalkan diri ya. Saya dengan V, bisa dipanggil V aja. Saat ini saya domisilinya saya ada di Jakarta. Sekarang saya sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kebetulan menghandle untuk bagian personalia, gitu ya. Jadi ya gitulah, menyelami seluk-beluknya karyawan gitu ya, seperti itu. Terus saya sudah berkeluarga dan kebetulan juga memang sebenarnya saya tuh orangnya introvert gitu ya. Sejujurnya introvert banget gitu. Kebanyakan penulis gitu ya Kak Fe ya? Iya, introvert banget. Tapi karena profesi saya harus menghandle karyawan gitu, bisa saya setting saya menjadi ekstrovert juga gitu. Nah, dari sisi introvert saya gitu kan, ada banyak hal yang pengen saya utarakan, tapi kadang terbatas gitu. Akhirnya saya wujudkan lah ya dengan nulis-nulis gitu, nulis-nulis dan mungkin dalam sebuah buku saya yang nanti akan saya jelaskan juga, eh, kalau dibilang nulis apaan sih gitu ya. Nanti ya kita lihat ya nulis apaan dan bagaimana ceritanya gitu. Jadi itu dulu ya perkenalannya ya. Semoga cukup dan kalian bisa kenal saya lebih detail setelah nanti mungkin kalian bisa membaca buku saya gitu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Fe. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini nih Kak Fe, jejak kata untuk menemukan makna di setiap langkah. Nah, Nosa pengen tahu banget nih Kak Fe, momen pertama, yang membuat Kak Fe ini tertarik untuk menuliskan gitu, menuliskan apa, yang ada di pikiran Kak Fe atau pengalaman-pengalaman Kak Fe, sehingga bisa menerbitkan buku yang judulnya Menemukan Makna di Setiap Jejak. Oke. Jadi sebenarnya aku lebih ke mau berbagi cerita hidup sih ya, karena eh, cerita hidupnya orang itu kan beda-beda gitu ya. Apa ada yang mungkin dia dilahirkan di keluarga yang mungkin terlihat everything is okay gitu ya. Mungkin terlihat baik-baik saja atau mungkin dilahirkan di keluarga sultan gitu. Atau mungkin di keluarga yang biasa aja gitu kan dan atau juga dilahirkan di keluarga yang mungkin di bawah garis kemiskinan gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa memilih kita ada di keluarga seperti apa dan keluarga yang bagaimana gitu ya. Karena ya itu tadi setiap orang itu punya ceritanya masing-masing gitu. Nah, jadi momen pertama yang aku tuh pengen tulis banget itu adalah cerita hidupku gitu loh. Karena backgroundnya aku itu sebenarnya dari daerah, saya dari Jawa Timur gitu ya. Jawa Timur sama ya gitu. Eh, Sama. 2006 waktu saya udah selesai kuliah itu saya memutuskan Jakarta waktu itu ibu kota ya sebelum pindah sekarang katanya ke IKN gitu kan. Saya harus menaklukkan Jakarta dan prosesnya itu nggak gampang. Mungkin kalau orang lihat kan, wah kerja di Jakarta itu sukses gitu ya. Kerja di Jakarta itu enak gitu. Dan mungkin tetangga-tetangga saya juga ngiranya kalau saya bisa pulang kampung itu saya bawa banyak duit itu, bawa sekoper gitu loh. Padahal enggak juga gitu. Dan prosesnya dimulai dari situ. Nah, dari pengalaman itulah saya mau berbagi gitu. Makanya saya tulis.
dalam sebuah tulisan gitu, seperti itu. Oke, menarik kesimpulan dari momen pertama kali Kak Fe ingin menulis nih. Boleh ceritakan sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan inti ya Kak Fe. Bagaimana perjalanan dari Kak Fe bisa menerbitkan buku pertama nih? Oke, Seperti jadi kayak itu tantangannya, struggle-nya. ya betul. Mhm. Jadi nanti ini memang aku ceritakan cuma di sini ya, belum diceritakan Wis, di mana-mana nih. tagline-nya bagus ya, cuma di Iya, Detak Pustaka nih. iya, cuma di Detak Pustaka nih dan gimana ceritanya sampai ketemu Detak Pustaka juga nanti aku ceritainnya. Jadi sebenarnya itu sekitar 8 tahun yang lalu ya. Wow, panjang ya. 8 tahun yang lalu itu sebenarnya itu tuh masa-masa transisi saya dari yang saya bilang itu. Saya lagi mengalami yang namanya up and down. Saya lagi waktu itu 8 tahun yang lalu tuh down banget sebenarnya gitu. Dan sembari saya itu waktu itu keluar dari pekerjaan saya sebelumnya, saya resign gitu kan. Dan pada saat resign itu saya belum punya pekerjaan yang baru. Dan bayangkan kalau belum ada pekerjaan, artinya saya harus survive dengan apa yang ada gitu. Dan kebetulan waktu keluar pun nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi akhirnya saya cuman modalnya saya punya laptop gitu kan. Akhirnya saya mencoba menulis dalam bentuk puisi gitu ya teman-teman ya. Dan itu adalah benar-benar cerita yang saya rasakan gitu, yang keluar dari hati saya. Jadi saya ketik, terus setelah nulis banyak gitu kan, masih mikir kan, kalau bikin buku berarti kan harus ada biayanya juga gitu kan, nggak ada yang gratis men di dunia ini gitu. Betul. Gitu. Nah, karena waktu itu belum punya pekerjaan alias pengangguran, jadinya akhirnya saya postpone gitu loh. Saya postpone terus ya udah gitu. Sebenarnya ini karya ini tuh sebenarnya jujur aja udah dari 8 tahun yang lalu saya tulis gitu. Tapi kenapa nggak langsung diterbitkan ya karena jujur aja nggak ada biaya waktu itu dan sempat menghubungi beberapa tempat untuk bertanya gitu kan kalau bikin buku harganya dan segala macam. Kayaknya men belum masuk budgetnya gitu kan, belum masuk budgetnya tapi memang gak ada budget gitu kan seperti itu. Jadi akhirnya tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya gitu kan, akhir tahun kemarin 2024 tiba-tiba itu kayak ada sebuah kekuatan muncul. Wih, ini karya di laptop ini muncul-muncul terus ini kok tiba-tiba saya buka-buka terus gitu kan. Akhirnya saya googling-googling, saya cari di sosmed, saya ini kayaknya karya nggak bisa saya pendam nih, kayaknya bisa jadi bisa dibaca sama orang lain. It's okay itu mereka belajar dari cerita hidup saya gitu kan, nggak ada salahnya kan. Yang positif-positif biar bisa dibagi gitu kan. Jadi akhirnya saya ketemulah dengan Detak Pustaka ini dan benar-benar dibantu dari awal sampai dengan jadi buku gitu dan benar-benar puas banget gitu. Jadi ya dan kemarin akhir tahun kemarin ya berarti ada budget gitu ya. Sudah ada budget. Jadi makanya waktu harganya segini udah aman gitu. Jadi apa benar-benar itu saya puas gitu ya. Puas karena akhirnya tulisan saya bisa menjadi sebuah buku gitu. Dan sebenarnya juga agak nggak pede juga kan, karena puisi gitu kan, macam bujangga aja gitu kan. Terus juga mungkin anak-anak kecil juga bisa bikin puisi gitu kan. Tapi saya mau garis bawahi di sini, mungkin karya pertama saya adalah menulis lewat puisi gitu. Tapi dari kata-kata yang saya tulis itu adalah pure murni itu dari isi hati saya dan kejadian demi kejadian yang benar-benar saya alamin gitu. Jadi apa benar-benar nulisnya pun enak banget karena memang nggak dapat dari mana, inspirasinya benar-benar dari diri sendiri, dari yang up and down tadi itu gitu. Seperti itu Nusa. Jadi mengalir gitu ya, Kak, ya? Karena emang Betul. dirasakan sama diri sendiri gitu. Ya, Iya. Oke, seperti itu. menarik sekali nih Kak V. Nah, dari kesimpulan yang dijelaskan oleh Kak V, yang Kak V sharing bagaimana perjalanan bisa menerbitkan buku pertamanya ini, eee, jadi sebenarnya itu awal mula Kak V ini menemukan makna dalam pengalaman hidupnya itu berarti gimana tuh Kak V? Soalnya dilihat dari karyanya itu memang benar-benar pure dan itu jujur dari di dalam diri Kak V itu sendiri gitu. Ya, jadi yang saya tadi balik lagi ya, kerja di Jakarta itu tidak mudah gitu. Banyak banget tantangannya gitu, ya kan? Walaupun saya mengantongin, saya lulusan S1 gitu kan, tapi tidak seperti yang bisa kita harapkan juga gitu lah kan. Dimulai dari meniti karir ya sebagai seorang admin gitu kan,
mulai semuanya dari nol dengan gaji yang seminim mungkin, dengan harus berbagi biaya hidup, kos dan lain sebagainya gitu kan. Itu nggak gampang dan prosesnya itu penuh air mata gitu. Jadi sampai membawa saya kepada satu kesimpulan bahwa jujur aja pernah menyerah gitu, rasanya pengen angkat tangan lah gitu kan, pulang kampung apa gimana ya atau bagaimana ya gitu ya. Intinya adalah saya pernah mengalami keterpurukan yang mendalam menurut saya gitu kan. Sampai akhirnya eh, saya melihat bahwa hidup ini nggak cuman melulu mengenai bagaimana kita dalam ketertekanan gitu. Tapi hidup ini juga mengajari kita untuk inilah sekolah kehidupan gitu. Ada kalanya Sang Pencipta atau Tuhan itu mengizinkan kita terpuruk dulu gitu. Kita dibikin jatuh dulu lah gitu. Supaya apa? Supaya ingat kepada Tuhan. Dan saat itulah pada saat saya rasanya nggak tahu harus bagaimana. Kan saya balik lagi saya orang introvert gitu ya. Saya nggak tahu curhat ke siapa. Jujur saya nggak percaya sama siapa-siapa terutama di Jakarta gitu kan. Bahkan kita mau tanya jalan aja harus hati-hati ya gitu, nggak bisa ke sembarang orang nanti kita bisa nyasar atau sebagainya gitu. Jadi semuanya saya pendam sendiri, jujur aja gitu. Jadi saya mengalami hal yang benar-benar rasanya kayak ini gimana ya nggak ada yang bisa bantu juga gitu. Bahkan yang tadi bisa saya resign terus saya belum punya pekerjaan. Orang di mana-mana resign biasanya sudah ada pekerjaan baru. Ini saya Udah belum. ada backingannya ya Kak Fe ya? Betul gitu dan nggak ada bagian nggak punya orang dalam juga di mana-mana gitu kan benar-benar harus berdiri dengan kaki sendiri gitu kan gitu jadi dari situlah saya percaya bahwa itulah pelajaran yang harus saya jalanin gitu kalau saya nggak mengalami hal-hal itu saya nggak ada di titik sekarang ini dan saya nggak ada keberanian untuk menulis bahkan saya juga aktif di sosial media, saya juga ada di punya YouTube channel juga. Itu sebenarnya sebelum melakukan itu semua, jujur aja saya itu kayak trauma, ada trauma tersendiri gitu. Kalau nanti orang kenal aku, nanti aku begini, aku begitu. Nanti orang sama aku begini. Jadi introvertnya itu benar-benar parah banget gitu. Kayak sometimes itu kayak menuduh diri sendiri juga gitu. Nah, jadi dari situlah dari pengalaman demi pengalaman yang saya alami, itulah menjadi satu hal yang emang mau saya ceritakan gitu. Pengalaman hidup saya itu saya mau ceritakan karena pasti di luar sana pasti juga ada orang-orang yang mungkin mirip-mirip kayak saya ini gitu, yang hidupnya masih berjuang, yang kita nggak dilahirkan dari keluarga golongan sultan gitu ya, yang benar-benar semuanya harus survive gitu, survive dengan keluarga gitu kan. Kita juga bisa membanggakan keluarga juga gitu. Makanya dari situlah saya mau benar-benar apa ya menuliskan cerita saya itu lewat buku gitu, seperti itu. Oke, berarti memang buku menemukan makna di setiap jejak ini benar-benar berasal dari jejak pengalaman Kak Fe sendiri ya berarti ya? Ya, betul, betul banget. Pure seperti itu. Nah, Ya, gini Kak Fe, tadi kan sudah di-spill nih kalau Kak Fe itu, tidak percaya ke orang gitu, bukan maksudnya tidak percaya di sini kan tidak semuanya harus diungkapkan gitu ya Kak Fe betul. ya. Ya, Jadinya dengan cara menuliskan apa yang dirasakan oleh Kak Fe, pengalaman-pengalaman Kak Fe ini. Nah, proses menulisnya ini apakah benar-benar membantu Kak Fe untuk, apa ya, lebih memahami diri sendiri dan menyembuhkan, apa yang sudah menyakiti Kak Fe gitu? Anggaplah seperti itu ya, Kak Fi, ya? iya. Oke, bener banget sih ya. Maksudnya dengan menulis itu ternyata bisa kayak bahasa Jawanya itu plong, no ya. Oh, Bahasa iya Jawa betul. keluar ya, gitu. Jadi dengan kita tulis tuh ternyata bikin plong gitu. Kayak kayak gimana ya? Kayak eh, apa? Setelah yang saya ceritakan 8 tahun yang lalu saya resign, itu saya ada mengalami sebuah trauma lah ya. Saya nggak bisa share di sini gitu. Dan sebuah trauma itu membuat saya untuk saya nggak mau mengunjungi satu tempat misalkan gitu ya. Karena kalau saya ke situ, saya tuh kayak terintimidasi. Padahal kalau saya jalanin mungkin enggak ya, lebih ke ya itu tadi karena something wrong yang ada dalam diri saya gitu. Mengalami trauma itu jadi kayak eh, kayaknya nggak mau lah ke tempat itu. Nanti kalau ketemu itu, nanti kalau begini begitu ada banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan gitu kan. Yang yang akhirnya setelah saya tulis gitu kan, saya lebih kayak plong dan lega kayak mau tempat yang mana nih? Yang dulu mungkin tempat itu menyakitkan apa gitu, saya datengin semuanya. Terus orang-orang yang tanda kutip membuat saya dalam kondisi yang dulu tertekan, kondisi stres gitu kan apa ya saya udah memaafkan mereka gitu ya saya udah memaafkan mereka saya udah melepaskan pengampunan buat mereka dan
segala tuduhan yang mereka tuduhkan, saya bilang itu semua nggak bener gitu. Saya udah nggak mau preventif lagi, saya udah lebih kayak melepaskan semua, saya ikhlaskan semua, kayak saya nggak mau beban gitu loh, karena hidup saya ini masih panjang gitu kan. Saya mau masih berkarya lagi, makanya setelah saya melakukan itu semua, saya enak, saya rilis, saya nulis, saya aktif di sosmed, saya ikut banyak kegiatan dan ya nggak ada yang menghakimi saya sebenarnya setelah itu gitu. Jadi benar-benar menyembuhkan saya. Jujur aja saya sekarang udah sembuh gitu. Jadi thanks to menulis kita ungkapkan, jadi akhirnya bisa menyembuhkan luka seperti itu. Oke, berarti terbukti sekali ya Kak V, kalau dengan menulis itu adalah metode kita bisa sembuh atau metode yang bisa membuat kita itu lebih berdamai sama diri sendiri. Soalnya ketika kita menulis, kita cerita, buku dan pulpen atau bahkan laptop yang buat kita ketik itu tidak akan menghakimi kita. Hmm, Apapun yang kita tulis gitu, apapun yang kita ketik. Benar begitu ya Kak V ya? ya, Oke. Nah, kalau untuk ini Kak V, sebenarnya sebelum, lanjut pembahasan yang, lebih spesifik ya Kak V ya. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Kak V lewat, buku Menemukan Makna di Setiap Jejak ini? Mungkin pendengar podcast Kataloka ini adalah teman-teman calon penulis, teman-teman yang belum pernah baca buku Kak V ini. oke. eh yang lebih mau saya sampaikan adalah gini, apapun kondisi kamu, apapun keadaan kamu itu berharga gitu ya. Eh mungkin kamu punya keterbatasan gitu ya, tapi jangan pernah keterbatasan itu membuat kamu merasa kamu jadinya kayak rendah diri atau mengasihani diri sendiri. It's okay gitu ya, it's okay not to be okay gitu. Tapi jangan lama-lama gitu. Segera mungkin bergegas, segera mungkin bergerak untuk tidak mengasihani diri sendiri gitu ya. Jadi melalui tulisan ini dari cerita-cerita hidup saya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ada banyak orang yang terlibat dalam hidup saya gitu ya. Terutama dan yang paling utama adalah keluarga saya gitu kan. Dalam keterpurukan saya mau bangkit, ya saya datang cuman ke mereka gitu kan. Mereka kasih pelukan, mereka menerima saya apa adanya gitu. Jadi apapun kalian mengalami hal apapun, back to family, kalian balik ke keluarga kalian ceritakan. Karena saya dulu kenapa saya pendam, karena kalau misalkan saya ceritakan mungkin ke orang tua saya, mungkin saya bisa dimarahin gitu ya. Ya, tapi kan itu cuman pemikiran kita aja kan. Nah, tapi setelah saya mengalami hal tersebut itu, saya memberanikan diri buat cerita ke orang tua saya. Enggak tuh orang tua saya menghakimi saya. Enggak tuh mereka bilang, kamu memang tidak bisa dibilangin begini-begini. Enggak seperti itu gitu ya. Tapi lebih kepada mereka memeluk saya, mereka merangkul saya, bahkan mereka mengatakan bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kamu, bilang sebisa mungkin keluarga yang memprovide semuanya gitu lah. Jadi eh, teman-teman jangan pernah merasa sendiri gitu. Kalau kalian bagus lagi kalau kalian punya komunitas yang benar ya, kalian berada di komunitas yang benar, kalian bisa saling support, ikutlah komunitas itu gitu. Tapi kalau di situ isinya komunitas itu kalau saling jatuh apa, mending keluar gitu ya, cepat-cepat keluar ya, jangan lama-lama ada di situ gitu. Jadi support system yang positif ke situlah kalian dan back lagi adalah keluarga adalah nomor satu gitu ya. Jadi datang ke keluarga karena aku yakin keluarga nggak akan pernah menghakimi kita apapun yang terjadi. Gitu. Oke, menarik sekali ya Kak V ya. Nah, dari pengalaman, yang dialami Kak V, bagaimana cara, survive-nya. Nah, Nosani semakin ingin mengulik bagaimana cara, Kak V ini, dalam menarik sudut pandang gitu. Jadi, yang Nosa tanyakan di sini adalah, apa ada nih Kak V, momen spesifik dalam hidupnya Kak V nih ya, dalam hidupnya Kak V, kecuali yang sudah diceritakan tadi, yang itu mengubah, cara sudut pandang Kak V terhadap menulis gitu? Oke, tadi mungkin setelah saya jelaskan gitu kan, eh, yang saya dapatkan adalah cara pandang kita adalah dengan kita bisa menulis itu adalah yaitu tadi jangan pernah merasa dihakimin gitu aja sih, nggak usah takut dihakimin gitu karena banyak hakim-hakim di dunia ini. Tapi kita yang mendesain diri kita nggak mau dihakimin. Jadi eh, tulisan kamu mau bentuknya puisi, mau fiksi, mau non fiksi, mau mau cerpen, mau tentang sains atau segala macam. Kalau kalian memang ada di bakat itu, go ahead aja, lakukan aja gitu.
Intinya adalah jangan pernah merasa bahwa tulisanku nanti itu dibaca orang nggak ya, tulisanku nanti bagus nggak ya, begini. Nggak usah pikirin itu, ya nggak usah pikirin itu. Toh kita yang punya ide, kita yang apa ya, kita yang menulis gitu kan, dan ya udah itu biar jadi satu penghargaan aja buat diri kita gitu. Seperti itu sih. Oke, menarik sekali ya Kak Fe. Nah, eh gimana nih, kan Kak Fe ini kan udah memberikan, cerita-cerita tentang pengalaman Kak Fe sehingga bisa, apa ya, berdamailah istilahnya seperti itu. Nah, gimana caranya Kak Fe ini bisa mengajak teman-teman pendengar nih, teman-teman pembaca juga, podcast Kataloka, untuk bisa, apa ya, menemukan atau bisa melewatkan semuanya itu dengan cara mencurahkannya itu dalam sebuah karya, Kak Fe? Karena kan banyak nih teman-teman yang mungkin itu pengalamannya itu 11-12 nih sama kafe. Jadi dia itu kan apalagi Gen Z nih kafe. Nah, karena Nosa juga termasuk Gen Z nih ya. Adalah hal-hal yang membuat itu pemikiran itu sumpek, numpuk. Nah, itu kita tidak tahu gimana caranya menuangkannya gitu. Jadi mungkin kafe ada nih tips atau saran buat kita-kita pendengar podcast Deta Pustaka juga gimana caranya kita itu mencurahkan semuanya dalam bentuk karya gitu. Oke, eh kalau dari saya ya, yang pertama adalah memang kita harus menentukan gitu. Eh, kita mau nulisnya itu mau nulis apa gitu ya. Harus jelas dulu kan tujuannya. Terus eh, kita tentukan dulu kita mau temanya apa. Kalau saya kebetulan memang dulu waktu sekolah itu kan saya jurusan bahasa gitu ya. Jadi kalau guru bahasa saya itu hukum saya gitu kan, karena mungkin nggak ngerjain PR, saya lupa lah gitu. Saya di strap lah di lapangan gitu kan, siang-siang gitu. Terus tiba-tiba saya lihat rumput, rumput udah bisa jadi puisi, judulnya rumput gitu ya, udah jadi Iya, puisi. iya, betul. Dan nanti bisa saya bacakan di depan kelas gitu kan ya. Jadi eh, tujuannya harus jelas, kemudian apa setelah tujuannya jelas, kira-kira segmennya mau segmen apa nih, gitu kan? Kalau misalkan saya lebih ke pemulihan diri sendiri gitu ya, dimulai dari saya mau pulih dan saya juga pengen teman-teman yang membaca ini juga merasakan pulih seperti yang saya rasakan gitu kan. Jadi itu berdampak apa enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan berdampak ya lakukan gitu. Tapi kalau misalkan mungkin dirasa kalian enggak berdampak ya mungkin agak berubah lagi arahnya gitu kan, seperti itu. Terus juga selanjutnya adalah kalian benar-benar menguatkan hati dan sikap gitu. Kalau sudah punya tujuan dan punya tema, coba digelutin di situ gitu. Jangan menclok-menclok ya, bahasa Maduranya ya, menclok-menclok keluar. Jadi jangan menclok-menclok gitu. Nanti nggak akan jadi gitu. Tapi kalau kalian fokus, aku rasa itu akan jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Seperti itu. Oke, siap. Nah, dari karya-karya yang sudah pernah diterbitkan sama Kavin ya, terutama untuk judul menemukan makna di setiap jejak ini puisi ya, Kafe ya? Ya, betul. Nah, boleh Ulang. nggak Kafe spill judulnya yang itu emang benar-benar apa ya sangat personal bagi Kafe. Maksudnya di sini bukan spill ininya ya, rahasia-rahasianya enggak, tapi spill itu judul ini tuh emang benar-benar judul yang paling saya, sukai, yang paling, Kak V apa ya, benar-benar maknanya itu paling mendalam dari judul-judul yang lainnya gitu. Ya. Oke, aku ada satu puisi yang menurut aku tuh bener-bener kayak ya itu titik balik aku juga gitu. Itu kalau teman-teman baca buku aku menemukan makna di setiap jejak di halaman 23, itu judulnya Kalau Gagal Coba Lagi gitu. Eh aku bacain kali ya biar teman Boleh, boleh nggak dong. penasaran gitu kan. Emang apaan sih isinya gitu kan? Oke. Jadi judulnya Kalau Gagal Coba Lagi. Ternyata masih saja ada penghalang, ternyata hidupku masih penuh haru. Aku sudah berusaha kembali pulang, mencari diriku di bawah hangatnya langit biru. Ah, masih saja gagal. Masih saja ada banyak tanyaku. Tapi nyatanya, kudapatkan nasihatku terindah. Kalau gagal, ya coba lagi. Apakah aku masih mampu? Apakah kekuatanku masih menuntunku? Tuhan, ku perlukanmu lagi menghiasi keluh kesahku. Nah, jadi itu ya. Jadi sekarang nih, meskipun saya udah ada di titik sekarang,
jangan dibilang nggak pernah gagal gitu kan, masih aja gagal gitu kan. Terutama dalam perjalanan karir saya juga nggak gampang, nggak mudah gitu kan sampai dengan di titik ini. Sometimes ya tugas-tugas yang diberikan ke saya masih banyak yang gagal gitu kan. Sometimes juga mungkin saya ikut di sebuah komunitas juga saya nggak perform juga gitu kan. Jadi eh, kata-kata ini tuh balikin semangat aku lagi gitu. Ya udah sih nggak usah takut gagal. Kalau gagal ya coba lagi gitu kan. Gagal yang ke 99 ya udah yakinlah yang 100 nanti pasti udah nggak gagal lagi gitu. Jadi ya udah, jadi ini di halaman 23 ini menjadi satu hal yang kalau saya baca berkali-kali tuh kayak ya juga ya gitu. Pengennya sih aku jalannya lurus-lurus aja gitu ya, terutama dari karirku, di kehidupan spiritualku juga gitu, pengennya lurus-lurus tapi nggak seperti itu. Tuhan itu maunya ya ya sometimes tak bikin belok-belok dulu gitu jalanmu gitu, nggak lewatin jalan tol mulu, lewatin jalan biasa juga ya kena macet ya kan, jalannya berlobang gitu, supaya balik lagi ingat kepada Sang Pencipta gitu loh. Kalau semuanya udah dikasih jalan lurus mungkin udah nggak ingat lagi dan mungkin ya udah bablas aja seperti itu sih masa. Oke, teman-teman itu ya. Jadi apa ya? Teman-teman yang kepo banget nih sama isi buku dari Kak V bisa banget nanti ya di order. Oke, teman-teman, sebelum lanjut nih kita ngobrol sama Kak V, narasumber kita hari ini. Nosa mau menginfokan sesuatu nih, teman-teman. Jadi jangan lupa tonton terus dan dengerin baik-baik ya, teman-teman. Oke, silakan ditonton. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, kembali lagi di podcast Kataloka dari Penerbit Data Pustaka. Kita lanjut ngobrol nih teman-teman sama penulis kita kali ini yaitu Cafe. Nah, dari yang sudah diobrolin tadi nih Kak, Nosa nih penasaran ya. Sebenarnya Kak V itu ada nggak buku atau penulis yang menjadi role model atau yang paling menginspirasi dari perjalanan proses kreatif menulisnya Kak V nih? Oke, thank you ya masih setia ya. Oke, jadi aku dulu itu baca buku, judulnya itu The Purpose Driven Life, itu penulisnya namanya Rick Warren. Eh, di situ intinya adalah buku itu ditulis apa memberikan satu makna yang aku tangkap gitu ya, bahwa hidup itu bukan sebuah kebetulan atau kesalahan gitu ya. Tapi hidup itu memiliki tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu. Jadi eh, hari demi hari gitu ya, day by day kita itu dihadapkan pada yang tadi saya bilang, sekolah kehidupan gitu. Hari ini kita nggak tahu kita ngalamin apa gitu kan. Terus besok kita ngalamin apa lagi. Ya setiap hari mungkin bangun tidur ya kita dimulai dari bersyukur gitu. Bersyukur kita masih bisa dikasih nafas, kita masih dikasih kesempatan bekerja gitu ya. Dan sampai dengan sepanjang hari sampai malam kita bisa pulang ke rumah, kita lihat keluarga kita, eh, terus kita menyiapkan diri untuk istirahat, untuk menyiapkan esok harinya ya. Ya itu. Jadi eh, punya tujuan aja gitu loh. Kita diciptakan itu untuk satu tujuan tentunya. Jadi nggak hidup kita itu bukan kesalahan, teman-teman. Jadi hidup kita itu kita diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah eh, langkah nyata bahwa Sang Pencipta itu eh, memberi kita ruang sebebas-bebasnya atau namanya bilangnya free will gitu ya. Banyak sekali pilihan-pilihan yang dihadapkan, tetapi kita yang bisa memilih mana yang harus kita bisa lakukan, mana yang enggak gitu. Seperti itu sih. Jadi dari buku yang aku baca itulah aku bisa memaknai hidup ini, yaitu tadi hidup nggak cuma melulu tentang me gitu ya, tapi juga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan keluarga kita gitu. Seperti itu. Sangat deep sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman pendengar kata lokal di sini yang pengen tahu nih,
kok bisa Kak Feni bisa menjadi seorang penulis yang seperti ini? Mungkin teman-teman bisa nih ngintip buku yang memotivasi untuk Kak Fe terus berkarya ya. Nah, Kak Fe, pesan buat teman-teman pendengar, teman-teman pembaca, atau bahkan teman-teman calon penulis nih untuk kedepannya gimana? Oke, Eh, aku kemarin itu ada satu posting gitu ya di sosial media aku gitu. Terus kemudian ada yang tanya gitu, Kak, aku juga nulis puisi gitu kan. Ini harusnya diapain gitu kan? Terus aku langsung jawab gini, diterbitkan dong gitu. Jangan cuman dieremin doang atau maksudnya jangan cuman tulis ditumpuk habis itu lupa gitu kan. Eh, Terus yang kedua, gimana caranya gitu kan? Nah, aku bilang ke dia bahwa kalau memang kamu udah yakin dengan karya kamu dan karya kamu itu minimal udah bisa diterbitkan menjadi sebuah buku, berarti harus disiapkan penerbitnya mau siapa nih? Aku mention loh ke Detak Pustaka gitu. Gitu kan. Nah, coba ke sini aja ya, nanti tanya-tanya gitu. Nanti kalian akan dibantu lah gimana kamu akan dibantu cara menerbitkan buku itu bagaimana dan segala macamnya. Terus yang ketiga yang paling penting juga harus ada budgetnya gitu kan. Terus dijawab, belum ada Kak. Nah, berarti nabung dulu. Nggak apa-apa, tulisannya dibagus-bagusin dulu, di-create dengan bagus, dengan manis, dengan tujuan yang jelas gitu kan, sambil nabung. Per bulan berapa gitu kan. Nanti kalau sudah cukup, nah coba lagi ditawarkan ke apa Duta Pustaka gitu. Siapa tahu nanti bisa langsung terbit. Pokoknya dibantu dari awal sampai akhir seperti itu gitu ya. Jadi ya menurut aku sih eh, siapapun kalian, apapun kondisi kalian gitu kan. Kalau misalkan yang tadi aku bilang kalau masih problem finansial ya nabung gitu kan. Karena ya syukur-syukur ada sponsor ya, syukur-syukur ada donatur yang mau biayain penerbitan buku kita kan. Ya syukur alhamdulillah puji Tuhan juga gitu kan. Iya, Tapi kalau betul. enggak ya nabung gitu kan mau gimana lagi gitu. Jangan pinjol ya atau judol ya, nabung gitu. Jadi aku ya seperti itu. Iya, betul. Oke, eee, mention, buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Kak Fe nih ya, biar teman-teman juga bisa baca nih, buku Kak Fe itu isinya seperti apa. Tadi kan juga sudah di-spill salah satu judulnya. Nah, teman-teman pendengar, podcast Kataloka nih bisa dapetin bukunya itu di mana sih, Kak? Iya, bener banget. Jadi kalau kalian penasaran pengen beli buku aku, kalian bisa di marketplace Detak Pustaka, bisa di sosmednya juga, ada di TikTok, ada di Shopee, sama ada di websitenya Detak Pustaka. Di situ ada buku aku dan harganya terjangkau kok. Kalau kalian biasanya beli kopi yang bermerek gitu kan, sehari bisa 2 kali. Nah, cobalah buat beli buku ini, itu bisa dapat kok. Nggak perlu harus mengeluarkan beli kopi yang bermerek 2 kali itu aja. Satu aja udah cukup kok karena nggak mahal gitu ya. Jadi ada di situ semua. Kalian boleh langsung ke Shopee, ke TikTok, ke websitenya Detak Pustaka di situ. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ragu. Kalau teman-teman bisa nongki di kafe-kafe ternama, teman-teman juga bisa berarti beli bukunya kafe ini. Teman-teman juga jangan sungkan, di bawah ini ada nomor admin kami yang adminnya itu ramah-ramah dan pasti akan fast respon dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman ya, seperti itu. Oke Kak, sebelum Nosa akhiri nih ya diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita nih hari ini, Nosa pengen tahu nih dan teman-teman pun juga sepertinya pengen tahu, apa ada proyek atau, buku yang akan, dirilis nih sama Kak Fe? Jadi yang dipersiapkan sama Kak Fe nih nantinya. Yes, eh ada dong. Dan masih on progress tentunya ya. Jadi Oke. eh, tunggu aja gitu ya. Kalian yang pada penasaran. Kemarin sih beberapa teman juga nanya, mana buku selanjutnya? Sabar lah, lagi dibikin gitu ya. Ya, nanti mungkin segmennya udah nggak berupa nulis puisi gitu ya. Saya lebih ke nanti itu isinya kurang lebih tentang ya hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sebuah kayak bentuk kayak pendapat atau saya ngambil dari mana tapi nanti akan saya berikan reaction seperti itu gitu ya. Jadi udah nggak bentuk puisi lagi karena yang saya bilang kebetulan sekali ya saya udah sembuh gitu ya. Saya udah bisa menata hidup saya gitu dan saya juga mau menata masa depan saya yang masih cerah ini gitu kan. Jadi lebih ke memaknai kehidupan ini ke hal-hal yang aku alamin sehari-hari itu nanti dalam bentuk tulisan
bukan dalam bentuk puisi lagi gitu. Tulisan yang panjang dan nanti pokoknya keren deh. Tunggu aja kalau kalian udah penasaran. Oke, jadi ada ya teman, jadi ada project dan buku-buku yang akan dirilis oleh Kak V selanjutnya. Oke, Yes. gimana nih teman-teman pendengar podcast Kataloka? Menarik banget ya insight dan ilmu yang diberikan oleh Kak V hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih Kak V sudah mau berbagi cerita, berbagi rasa kepada Nosa, kepada teman-teman pendengar podcast Detak Pustaka. Yes, aku juga terima kasih banget ya udah dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Nusa yang baik hati dan tidak sombong ini bersama tim Rajin di belakang, menabung. rajin menabung, dan tim yang mungkin ada di belakang, samping, kanan, depan. Terima kasih kalian udah capek-capek, udah repot-repot, tetap semangat. Jerih lelah kalian itu pasti menghasilkan sesuatu, nggak akan pernah sia-sia gitu ya. Jadi tetap semangat gitu ya, dan tetap juga benar-benar saling support juga gitu. Dan aku juga doakan buat teman-teman yang pengen menulis atau sudah menulis tetap berkarya gitu ya, tetap berkarya, tetap on track gitu ya. Kalau misalkan aku bisa, kalian juga bisa gitu. Thank you loh, Nusa loh. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga cerita dan pemikiran yang dibagikan hari ini bisa memberikan makna yang baru untuk perjalanan menulis dan hidup teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk obrolan inspiratif lainnya dari dunia kepenulisan dan penerbitan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah menemukan makna di setiap langkah. Oke, terima kasih Kak V. Terima kasih teman-teman. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.